Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu 20 sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Mangamaseang yang dilaksanakan dalam bentuk live streaming. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Roberto Wage. Jemaat, disilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah adalah perjumpaan umat dengan Tuhan yang kudus dan mulia. Kasih-Nya tak berubah dan setia-Nya tetap selama-lamanya. Ketika persekutuan yang bersyukur ini menyadari akan kebaikan Tuhan, maka perjumpaan dengannya adalah sukacita. Mari kita menyiapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah dengan memuji keagungan-Nya melalui nyanyian. Tercipta puji namanya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Ibrani pasal 1 ayatnya yang ketiga menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi saat ini. Firman Tuhan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan baharulah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, dengarkanlah seruan kami.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis di dalam surat Kolose pasal 1, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari dengarkan perintah hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, persilakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur oleh karena di dalam perjalanan kehidupan kami pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Melalui firman Tuhan yang menerangi seluruh jalan hidup kami. Memampukan kami mengetahui dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dan kami lakukan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu dengan rendah hati kembali kami memohon kepadamu,
Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan semua kami untuk mendengar, mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Mari Bapa, bersabda dan berfirmanlah. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyilah sesama, agungkan namanya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, yang menyatakan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita kembali boleh bersekutu, kita kembali boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di hari Minggu yang kudus dan suci ini dalam satu persekutuan sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Kita boleh beribadah bersama, baik kita yang berada di gedung gereja ini, para presbiter, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, dan juga kepada seluruh jemaat yang beribadah dari dalam rumah masing-masing. Apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua di hari Minggu ini, bacaan firman Tuhan terambil dari surat Ibrani, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ayat ini, maka sesungguhnya ini merupakan dasar dari iman percaya kita. Sebagai orang yang mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu bagian pembukaan dalam surat Ibrani ini sangat penting sekali untuk kita pahami dengan baik dan benar, memahami akan apa yang kita imani
dan apa yang kita percayai dan menjadi dasar dalam seluruh kehidupan beriman kita. Di bawah judul perikop, Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua saya akan membacakan ulang untuk kita semua. Mari kita lihat bersama-sama kembali. Firman Tuhan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menunjuk pada kalimat yang mengatakan Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan kita tahu siapa yang dimaksud dengan anaknya di sini. Menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertanyaannya adalah, sejauh mana sesungguhnya kita memahami dan menghayati akan keberadaan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sejauh mana sesungguhnya kita mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan dan Raja kita. Bapak Ibu, ini penting. Karena sesungguhnya kalau kita mendalami dengan sungguh-sungguh bagian firman Tuhan ini, maka Dia bukan sekedar Sang Juru Selamat. Dia bukan sekedar Tuhan. Tetapi Dia melampaui kata Tuhan dan kata Juru Selamat itu sendiri. Mari kita lihat ada satu bagian di dalam nats firman Tuhan yang menjelaskan siapa sesungguhnya Yesus itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Injil Yohanes pasal 1. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mari pegang dulu itu. Firman itu adalah Allah. Mari lihat ayat 14. Di sana tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, dan manusia itu menunjuk pada anak, dan anak itu adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus itu siapa? Allah itu sendiri. Dia bukan sekedar Yesus, Dia bukan sekedar Kristus. Dia bukan sekedar Juru Selamat, Dia bukan sekedar Tuhan. Tetapi melampaui semua itu, Dialah Allah itu sendiri. Sekalipun terjadi perdebatan di sana sini, ya Dia anak Allah, tetapi Dia bukan Allah. Ada banyak orang yang beranggapan dengan berbagai versinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua, tidak perlu mendengar berbagai rumusan-rumusan yang ada di luar sana. Cukup engkau berpegang pada sumber pengajaran yang sudah mentradisi ribuan tahun dan sudah menyelamatkan begitu banyak orang dalam pemahaman yang baik dan benar. Maka peganglah Alkitab, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Cukup itu yang kau pegang. Dalam engkau membangun iman percayamu. Siapakah sesungguhnya Yesus itu? Dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama dan ayat yang ke-14. Jelas bahwa Yesus itu, Dialah Allah itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak heran kalau dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang kedua, surat Ibrani pasal 1 ayat 2 dalam bacaan kita di sana dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah berasal dari Dia, yaitu Allah sendiri. Maka semuanya kembali juga kepada Dia. Semakin mengukuhkan siapa sesungguhnya Yesus yang kita imani. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Dialah yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah yang berkuasa di dalam alam semesta ini. Dialah pemilik semuanya dan segala sesuatu dikembalikan kepadanya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu yang ada. Bapak Ibu, mari perhatikan kalimat yang mengatakan yang berhak menerima. Kata menerima di sana dalam kitab Perjanjian Baru tertulis dengan kata kleronomos, yang ingin menjelaskan bahwa satu-satunya ahli waris, satu-satunya penerima dari apa yang Allah nyatakan dan yang Allah berikan dan anugerahkan. Semua berasal dari Dia dan kembali kepada Dia. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, persoalannya pada masa kini, dalam dunia modern ini, dengan berbagai pengetahuan yang berkembang, dengan berbagai pemahaman, kecerdasan manusia, dengan berbagai fasilitas yang ada di dalam dunia ini, maka pertanyaannya adalah, sejauh mana engkau mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Sejauh mana engkau mengimani Dia sebagai satu-satunya sumber keselamatan yang akan senantiasa menuntun dan memimpin serta menolong engkau di dalam hidupmu? Pertanyaan ini menjadi penting ketika kita melihat realitas, ketika manusia lebih banyak mengandalkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Ketika manusia lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang hadir di dalam dunia ini. Ketika manusia mulai menggantikan peran Tuhan itu dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di dalam dunia ini. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hasil daripada pengetahuan, perkembangan pengetahuan dan pemahaman yang ada, teknologi yang ada, semuanya juga merupakan berasal dari Allah. Pengetahuannya, sumbernya berasal dari Allah. Manusia diberikan kecerdasan. Oleh sebab itu, catatan yang paling penting adalah sehebat apapun segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang berkaitan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, maka engkau harus mengakui di atas semua itu Tuhanmu lebih hebat dan lebih dahsyat daripada segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hal ini menjadi penting karena dalam realitasnya adalah begitu banyak orang yang sudah mentuhankan pengetahuan, mentuhankan teknologi. Ya, sederhana saja. Ketika kita bangun pagi tidak menghadap Tuhan, tapi kita cari teknologi dulu. Ketika kita merasakan sesuatu yang ada berbeda-beda dalam tubuh kita, kira-kira saya ini sakit apa kok? Oke, yang kita cari adalah pengetahuannya dulu, coba browsing dulu, cari di mana ini sakit apa? Kalau dada kanan apa? Kenapa engkau tidak lipat tangan dulu dan berdoa kepada Tuhan Allahmu? Orang lebih bergantung dengan pengetahuan yang ada di dalam dunia ini daripada bergantung kepada Allah. Satu hal, kita meyakini bahwa pengetahuan yang ada dalam dunia ini bersumber daripada Allah. Oleh sebab itu, utamakanlah Tuhan Allahmu baru pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Jangan dibalik. Jangan engkau menomorduakan Tuhan Allahmu. Itu sama saja kita sedang membangun ilah-ilah baru dalam hidup kita. Kita sedang membangun berhala-berhala baru dalam hidup kita. Geser peranan Allah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini ingin mengukuhkan dan meneguhkan posisi dan keberadaan Yesus Kristus. Cahaya kemuliaan gambar wujud Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kalau kita renungkan lebih dalam lagi bagian firman Tuhan ini, maka sesungguhnya sekali lagi tidak ada lagi kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus Kristus itu sendiri. Kalau firman mengatakan yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan, Dialah kuasa di atas segala kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Dialah satu-satunya pemegang tampuk kepemimpinan yang ada di dalam dunia ini. Dunia boleh memiliki pemimpin-pemimpin negara, dunia boleh memiliki pemimpin-pemimpin suku, kelompok, satu komunitas. Tapi di atas semua itu Tuhanlah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita pada ayatnya yang ketiga ini ada, paling tidak kita mau diajarkan tentang bagaimana kita mengakui bahwa sekalipun banyak kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, yang dihadirkan dalam kepemimpinan-kepemimpinan, yang dipercayakan kepada setiap manusia untuk memimpin bangsa dan negara, provinsi, kota dan kabupaten, kelompok komunitas, maka aminkan, Yesuslah yang dapat kita nyatakan dan kita akui sebagai pemimpin di atas semua pemimpin. Yesuslah yang harusnya menjadi pemimpin utama di dalam seluruh kehidupan beriman kita. Oleh sebab itu, maka menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemimpin di atas segala pemimpin yang empunya kuasa di atas segala kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Maka bertekuk lutut dan taatlah engkau kepada sang pemimpin itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitas menunjukkan dan memperlihatkan sejauh mana sesungguhnya kita mengakui kepemimpinan Yesus dalam seluruh jalan hidup kita. Sejauh mana kita mengamini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah yang memimpin kehidupan kita, keluarga kita, komunitas kita, seluruh aktivitas hidup kita. Bahkan bangsa dan negara kita. Oleh firman Tuhan dinyatakan pemerintah adalah wakil Allah. Dan oleh sebab itu semuanya kembali kepada Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sejauh mana keyakinan kita untuk memahami bahwa Allah lah juga yang berkehendak untuk mengangkat para pemimpin-pemimpin di dalam dunia ini. Dan oleh sebab itu mentaati setia kepada Allah. Dimulai dari mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat di dalam dunia ini. Karena mereka semua berasal dari Allah. Belakangan kita melihat bagaimana sikap orang, sikap manusia yang sudah tidak lagi menghargai para pemimpin. Hal ini sangat kita sangat mengasihani, menyayangkan. Ada sikap-sikap orang yang tidak menghargai dan menghormati para pemimpin. Apalagi kalau itu para pemimpin bangsa dan negara. Orang demo di sana sini berteriak, turunkan. Firman Tuhan tidak ajar kita seperti itu. Firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Oleh sebab itu kalau kita katakan bahwa kita pemerintah yang diutus oleh Allah. Mungkin kita akan berkata, tapi Pak Pendeta, bukankah tidak salah kalau kita mengingatkan?
Lalu kemudian turun ke jalan demo di sana sini mengingatkan pemerintah yang mungkin sudah melakukan sebuah keputusan yang salah. Tidak salah menyampaikan aspirasi. Tetapi yang salah dan keliru adalah ketika kita menyampaikannya secara tidak sopan dan tidak santun. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah semuanya berlangsung secara sopan dan teratur. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mulailah ketaatanmu kepada Allah di dalam Kristus Yesus dengan mentaati segala apa yang sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah yang diutus oleh Allah yang adalah wakil Allah. Lebih jauh lagi firman Tuhan ini juga mau menyatakan kepada kita bahwa pada ayatnya yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu, pada ayat yang keempat ini mau menegaskan tentang posisi dan kemuliaan yang melekat di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum pada ayat yang keempat sebenarnya sudah ditegaskan di sana. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak ada yang lain. Dialah yang ditempatkan pada posisi yang tertinggi, bahkan namanya jauh lebih indah daripada nama yang dikaruniakan kepada firman Tuhan katakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara menyadari akan siapa sesungguhnya Tuhan dan Juru Selamat kita ini. Siapa sesungguhnya Tuhan yang kita tinggikan dan kita muliakan dalam hidup kita. Hari lepas hari, dari waktu ke waktu, kita senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Kita mengetahui dengan benar dan memahami dengan benar Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengakuan ini harus berbanding lurus dalam setiap perbuatan dan perilaku hidup kita yang menempatkan bahwa Yesus sungguh-sungguh berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau terhadap dunia dan alam semesta ini saja Dia ditempatkan di tempat yang maha tinggi, apalagi di dalam kehidupan kita. Kita manusia hanya bagian partikel yang termasuk yang terkecil di dalam dunia ini. Kalau dunia yang besar saja ini Yesus ditempatkan di tempat yang maha tinggi, harusnya di dalam hati kita Dia menempatkan, Dia ditempatkan di tempat yang paling utama di dalam hidup kita. Persoalannya sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sejauh mana kita sudah menempatkan Tuhan Yesus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Ini menjadi persoalan lagi dalam hidup kita. Kalau mungkin kita akan katakan, oh Pak Pendeta, saya selalu mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Tidak ada yang lain, cuma Dia satu-satunya yang saya tinggikan dan yang saya muliakan. Amin. Puji Tuhan kalau itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi realitas memperlihatkan pada hari ini, betapa banyak orang yang masih ragu untuk melihat hari esok. Betapa banyak orang yang masih bimbang di dalam menghadapi setiap pergumulan dan persoalan. Sementara Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau khawatir akan hari esok. Burung di udara saja Dia pelihara. Bunga di taman saja Dia hiasi. Apalagi engkau. Kita katakan kita tempatkan Yesus menjadi satu-satunya dan hal yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Tetapi keraguan dan kebimbangan masih ada di dalam hidup kita. Jelas bahwa sesungguhnya kita hanya mengakui berdasarkan ucapan, tetapi perilaku hidup kita tidak memperlihatkan hal seperti itu. Kita katakan, aku mengasihi Yesus dengan sepenuhnya. Lalu Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi aku, maka ia akan melakukan perintahku. Pada kenyataannya Yesus katakan, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, tetapi yang ada di dalam hati kita adalah kebencian. Di dalam hati kita adalah dendam. Apakah dengan demikian kita masih berani mengatakan bahwa Yesus menjadi yang utama di dalam hidup kita? Bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuhnya, sementara amarah, dendam, kebencian masih ada di dalam diri kita?
Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita, ketika engkau mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, ketika engkau sungguh-sungguh menempatkan Dia menjadi hal yang utama di dalam hidupmu, maka biarlah itu bukan sekedar ucapan, tetapi terlihat dalam seluruh perilaku hidupmu. Hari ini engkau ucapkan ya dengan segenap hatiku mengikut Yesus sampai mati. Tetapi realitasnya tidak sedikit orang percaya yang pada hari ini berguguran dalam perjalanan hidupnya. Di tengah berbagai persoalan dan pergumulan, mereka mulai berbalik Allah. Mereka mulai berbalik arah, meninggalkan Tuhan dan melepaskan iman percayanya. Itulah sebabnya diingatkan kepada kita, hati-hati dengan ucapanmu. Maka biarlah bukan hanya pengakuanmu hari ini, tetapi juga perbuatan mencerminkan dan memperlihatkan bahwa sungguh Yesus hidup di dalam seluruh eksistensi hidupmu sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan sebagai Rajamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama semua orang percaya yang berada di atas muka bumi ini. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mewakili orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami berseru dan bersyukur untuk semua kasih setia-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bahkan Tuhan, ketika kami boleh diberkati melalui sabda firman, kami belajar untuk lebih mengerti dan memahami dengan baik dan benar siapa sesungguhnya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah berkorban dan telah mati bagi kami semua. Siapa sesungguhnya Yesus di dalam seluruh eksistensi keberadaan kami. Kami belajar untuk terus mengenal dan memahami dengan sungguh-sungguh. Sehingga bukan saja ucapan dalam pengakuan kami yang percaya, tetapi biarlah itu terlihat juga dalam seluruh perilaku hidup kami, bahwa kami sungguh-sungguh mengimani Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan Allah kami. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, juga kepada keturunan kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami, agar mereka tetap hidup dalam iman percaya mereka sampai akhir hidup mereka. Mereka berpegang teguh bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka adalah Yesus Kristus. Jauhkan kami dari segala godaan dan cobaan yang ditawarkan oleh dunia ini, berbagai angin-angin pengajaran yang ada. Biarlah hati kami tetap melekat dalam firman-Mu yang diajarkan melalui kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kami diteguhkan dan didewasakan dalam pengetahuan dan pemahaman iman percaya. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin kami semua, hingga kami memiliki pengetahuan yang benar tentang Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tambah-tambahkanlah hikmat-Mu bagi kami semua Tuhan. Tambah-tambahkanlah pengetahuan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Agar kami berpengetahuan dalam iman percaya yang berasal daripada-Mu. Bapa Sorgawi, pada saat ini bersehati kami semua mendoakan gereja-gereja Tuhan yang berada di atas muka bumi ini. Gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Kepala Gereja. Tuhan memberkati semua gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari lingkup sinodal, mupel, jemaat sektoral, bagian jemaat, bahkan sampai pos-pos pelayanan. Para presbiter, unit-unit misioner bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu dalam naungan gerak langkah pelayanan GPIB. Mari Tuhan memberkati. Menyerahkan dan berdoa secara khusus dalam syukur kami bagi musyawarah pelayanan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang pada hari kemarin boleh menyelesaikan satu lagi tugas pelayanan mereka, satu lagi tugas tanggung jawab mereka, sidang wilayah Mupel Sulsel Bara. Kami bersyukur untuk semua yang boleh terlaksana Tuhan, dan kami percaya itu semua terjadi hanya oleh karena kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah dalam seluruh gerak langkah pelayanan di Mupel Sulsel Bara ini, kami ke-16 jemaat yang ada bersama dengan BP Mupel semakin kecil, dan Engkaulah ya Allah
yang semakin besar dalam seluruh eksistensi dan realitas kehidupan ini. Hamba berdoa secara khusus bagi GPIB Jemaat Mangamaseang di Kota Makassar ini Tuhan. Hamba berdoa bagi para presbiter, mereka yang memberi diri mereka untuk melayani Tuhan, baik sebagai diaken dan penatua, maupun sebagai pendeta, pelayan firman dan sakramen yang Tuhan utus dan Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat ini. Bapak Pendeta Talise bersama dengan keluarga, dan juga berdoa bagi Ibu Pendeta Heanusa bersama dengan keluarga. Bahkan para pendeta-pendeta dari gereja seasas yang turut ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini, mari Tuhan memberkati mereka semua. Bergandengan tangan dengan unit-unit misioner yang ada, Tuhan memperlengkapi masing-masing mereka di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Bukan saja dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Mari Tuhan berkati mereka semua. Hamba berdoa secara khusus juga bagi para penatua dan diaken dari sektor pelayanan satu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah hari Minggu saat ini. Bergandengan tangan dengan organis, pemandu lagu, tim multimedia, bahkan pegawai kantor majelis jemaat, koster, security, driver, semua mereka Tuhan yang memberi diri untuk melayani Tuhan, bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu yang hari ini beribadah dari dalam rumah mereka. Bapa Sorgawi, dengan rendah hati hamba mohonkan kepadamu, turunlah kiranya atas mereka semua berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera sukacita kebahagiaan kesuksesan dan keberhasilan memenuhi seluruh kehidupan mereka di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang boleh mereka lakukan, dan mereka boleh melihat segala hal dalam kaitannya dengan pelayanan di tengah-tengah gereja ini akan membuahkan kebaikan dalam hidup mereka. Tidak ada yang sia-sia untuk bekerja bagi Tuhan dan melayani bagi Tuhan. Dan mereka semua dilimpahkan dalam sukacita dan kebahagiaan yang berasal dari sorga. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Hari lepas hari, hamba percaya mereka akan mengalami dan melihat kebaikan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa juga untuk seluruh program kerja anggaran di tengah jemaat ini, terkhususnya Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan memberkati agar dalam hikmat Tuhan mereka dimampukan untuk terus melayani Tuhan dan menemukan cara-cara pelayanan. Dan hal itu semuanya pada akhirnya mendatangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati semua kami Tuhan. Demikian juga seluruh gerak langkah pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah seluruh pelayanan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua mereka yang terlibat dan diikut sertakan dalam pelayanan itu Tuhan, mereka boleh berkomitmen dengan sungguh dan bersedia menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, bagi semua jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat sektor pelayanan 4, keluarga Raizal Lepar, keluarga Kosmas Raizal, keluarga Sitorus Damanik, keluarga Sitorus Siregar, keluarga Ambewa Ganna, keluarga Joseph Sinai, keluarga Sinai Jamaludin, keluarga Midas Silitonga, keluarga Elvira Kumenit, keluarga Kapoyos Ibsen, keluarga Jenny Kapoyos, keluarga Lekahena Huai, keluarga Lekahena Barana, keluarga Malaeni, keluarga Katrince Makahaube.
Hamba berdoa buat mereka semua Tuhan, Tuhan berkati. Jaga pelihara mereka hari lepas hari, tuntun dan pimpin mereka Tuhan. Dan hamba percaya mereka akan melihat hari esok yang penuh dengan gilang gemilang, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Akan mereka alami. Demikian juga kalau ada di antara jemaatmu yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, mereka yang lemah, mereka yang sedang berduka, mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, maka bersehati kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang terbaik akan mereka alami dalam hidup mereka. Berkat-berkat Tuhan, kekuatan, penghiburan, kesembuhan. Setiap beban diringankan, diberikan jalan keluar di tengah pergumulan. Dan di atas semua itu biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bagi jemaatmu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang berjuang di jalur pendidikan, kami menopang mereka di dalam doa dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat mereka semua. Demikian juga sukacita yang besar kami alami ketika usia kami boleh ditambahkan, juga usia perkawinan dari jemaat-jemaatmu. Syukur kami Tuhan, karena kalau usia setiap pribadi jemaatmu ini boleh ditambahkan, usia perkawinan mereka juga boleh ditambahkan. Itu semua kami akui hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mengucap syukur di atasnya. Dan kami mau merawat kehidupan, kami mau merawat perkawinan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam pertolongan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa Surgawi, pada saat ini, berbagai rencana-rencana yang dibangun oleh jemaat-Mu menata hari esok yang lebih baik sebagai pribadi, keluarga, dalam tugas tanggung jawab sebagai pekerja maupun sebagai pelayan, dan juga mereka yang sedang berada di bangku pendidikan. Kami mohonkan campur tangan Tuhan, agar kami ditibakan di masa depan bersama berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sebagai gereja-Mu yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami berdoa bagi pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan para menteri, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, badan eksekutif, legislatif, para pemimpin daerah, terkhususnya wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, kota, kabupaten, desa, dusun, kecamatan, kelurahan, semuanya kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hikmat Tuhan menuntun dan memimpin seluruh pemimpin kami sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu akan mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberikan kekuatan kesehatan bersama dengan keluarga yang mendukung mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia-Mu. TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, kami berdoa Tuhan memelihara mereka, memberkati mereka, sehingga dalam segala tugas tanggung jawab mereka bersama dengan satuan-satuan pengamanan yang lainnya, mereka boleh menciptakan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan berkat Tuhan memenuhi mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa Sorgawi, hamba berdoa secara khusus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat Tuhan bagi para pemimpin kami, bagi mereka yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi, dan biarlah dengan langkah-langkah yang strategis, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini boleh semakin baik dari waktu ke waktu dan membuahkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu tetap kuatkan kami, teguhkan hati kami. Jaga kami, pelihara kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Karena hanya kepadamu kami bersandar sungguh ya Tuhan, dan hanya kepadamu kami mengerti dan memahami. Hidup kami dan kematian kami semua berada di tangan Tuhan. Yang kami mohonkan Tuhan, tolong berikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan berikan kami kehidupan. Dan biarlah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami semua boleh menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan melalui sikap hidup, mengasihi sesama kami manusia. Ya Tuhan,
Sebentar akan ada persembahan pujian oleh Bapak Diaken Delbert Pemunda. Untuk itu kami mohonkan Tuhan juga memberkatinya dalam pelayanan ini. Dan biarlah kesaksian pujian ini menjadi berkat bagi banyak orang, juga menjadi berkat bagi dirinya. Dalam pengasihan kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian pujian dipersilakan Bapak Diaken Delbert Pemunda. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Every promise we can make, every prayer a step of faith, every difference we will make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we sign, every blessing left behind
Tuhan beri anugerahnya, strength and love He will provide. Kristuslah di dalamku, we will go forth in grace alone. Aku menang bersamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri. Mari membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu, agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, Presbiter Sektor Pelayanan 1. 3. Organis Bapak Beri Kasenda. 4. Kantoria Ibu Marta Sugianto dan Saudara Joni Lepa. 5. Operator MJM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah hari Minggu dan ibadah Pelkat. Ibadah hari Minggu Pelkat PA pukul 08.00 WITA melalui video atau YouTube PA Mangamaseang. Linknya akan dikirim setiap minggu pagi. Ibadah hari Minggu Pelkat PT pukul 09.00 WITA secara online menggunakan Hangout. Linknya akan dikirim setiap minggu pagi. Ibadah Pelkat GP Selasa 20 Oktober 2020 pukul 20.00 WITA melalui daring Zoom GPIB Mangamaseang. Pelayan firman Saudari Ananda Kesia Sebayang STH. Ibadah Pelkat PKB dilaksanakan sebulan sekali secara virtual melalui media Zoom dan akan dimulai pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan tema Panggilan dan Pengutusan Bapa. Pelayan firman Pendeta Dr. Randa Nyonya Martina Nanlohi Latu Perisa, MSI. Ibadah keluarga Rabu 21 Oktober 2020 pukul 17.00 WITA dilaksanakan secara live streaming. Pelayan firman Pendeta Yev Talise STH. Ibadah hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dirangkaikan HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB dilaksanakan dalam bentuk live streaming. Pelayan firman Pendeta Nyonya Sulfana Anusi Hehanusa. Pertemuan pengurus Pelkat bersama PHMJ akan dilaksanakan pertemuan pengurus Pelkat, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 16.00 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Penutup,
Majelis Jemaat GPIB Mangamasean mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan, pergilah karena saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah. Percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara dengar di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksianmu yang teguh. Biarlah tidak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh, sebab saudara semua memiliki dasar yang pasti, kuat, kokoh, dan teguh, yakni Yesus Kristus. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tinggal